Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana MMMPD selaku dosen dan Ibu Yuni Indriani SPD MPD selaku asisten dosen yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS Sekolah Dasar dan Lab. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025 sebagai moderator. Yang kedua, Andini Oktavelia Putri dengan nomor NPM 205060043 sebagai pemateri pertama, dan Lutfia Nur dengan nomor NPM 205060042 sebagai pemateri kedua, dan Arya Aulia dengan nomor NPM 205060032 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Linka Rizky Makfira dengan nomor NPM 205060003 sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih uang itu. Uang merupakan salah satu alat transaksi yang paling berharga dan berguna bagi masyarakat untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk apapun, baik barang, jasa, hutang piutang, dan lain sebagainya, yang memiliki nilai, dipercaya, dan diterima, dan beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Materi selanjutnya ada kelemahan tukar-menukar barang atau barter yang akan dijelaskan oleh Andini Oktavelia Putri sebagai pemateri pertama. Untuk Andini, kami persilakan. Yang selanjutnya ada kelemahan tukar-menukar barang atau barter. Yang pertama, sulitnya menemukan orang yang membutuhkan barang yang akan ditukar. Yang kedua, barang sulit dibawa. Yang ketiga, belum ada ukuran nilai barang tertentu sehingga pertukaran tidak seimbang. Yang keempat, barang tidak tahan lama. Yang kelima, ada barang yang ditukar sulit untuk dibagi atau dipecah-pecah. Kelebihan masa barter. Yang pertama, bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Yang kedua, barter mampu mengatasi masalah ketidakmampuan memproduksi sendiri barang yang diperlukan manusia. Yang ketiga, konsumsinya lebih bervariasi. Selanjutnya ada jenis-jenis uang, yaitu ada uang kartal dan uang girau. Uang kartal adalah uang yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti jual atau membeli barang. Uang kartal berupa uang kertas dan uang logam yang dapat langsung digunakan untuk kegiatan jual beli. Selanjutnya ada uang girau. Uang girau adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat penting atau surat-surat berharga, contohnya cek, wesel pos, giro, dan surat pembayaran. Yang pertama ada uang kertas. Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi depan dan sisi belakang. Nilai uang kertas berbeda-beda. Uang kertas mudah dibawa tetapi mudah rusak. Di negara kita, uang kertas dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Ciri-ciri uang kertas yaitu berbentuk persegi panjang, bertuliskan besarnya nilai uang, di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Di bagian atas tertulis Bank Indonesia dan ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Yang kedua ada uang logam. Uang logam terbuat dari bahan logam. Uang logam sering disebut uang pecahan atau uang receh. Di negara kita, uang logam dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Ciri-cirinya,
berbentuk bundar, isi lingkarannya timbul, bertuliskan besarnya nilai uang, bertuliskan tahun pembuatan, dan terakhir bertuliskan Bank Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan yang akan dijelaskan oleh Lutfiah Nur sebagai pemateri kedua. Untuk Lutfiah, kami persilakan. Saya Lutfiah Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2050642 akan menjelaskan mengenai mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Manfaat mengelola uang dengan baik, yaitu bisa mengatur apa yang bisa kita beli, terlatih menyimpan uang, tidak cepat kehabisan uang, dan yang terakhir berarti hidup sederhana dan juga tidak boros. Ada pula kegunaan uang. Uang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Selain itu juga ada kegunaan uang yang lainnya. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Uang mempermudah orang untuk melakukan pertukaran. Dengan adanya uang, orang tidak perlu lagi barang untuk menukar sesuatu. Misalnya menukar uang dengan sebuah buku. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Misalnya membayar ongkos kendaraan, membayar benda yang dibeli, dan membayar upah seorang pegawai. Yang ketiga, uang sebagai penunjuk. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Uang juga berguna untuk menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Misalnya, jam tangan yang akan dijual di toko, jam tangan tersebut dapat dinilai dengan uang. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada cara mengelola uang yang akan dijelaskan oleh Arya Aulia sebagai pemateri ketiga. Untuk Arya, kami persilakan. Selanjutnya adalah cara mengelola uang. Pengelolaan uang adalah memanfaatkan uang yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya. Artinya, uang yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tiap orang harus pandai memilih kebutuhan yang harus segera dipenuhi atau yang dapat ditunda pengadaannya. Jika dikelola dengan baik, uang yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan. Pengelolaan uang sangat diperlukan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah kebutuhan orang tidak menentu. Kedua adalah persiapan hal-hal yang tidak terduga. Ketiga adalah biaya cadangan kebutuhan yang lainnya. Cara mengelola uang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Kedua, berbelanja barang yang benar-benar diperlukan. Yang ketiga, mendaftar barang belanjaan. Yang keempat, berbelanja barang belanjaan yang sesuai dengan keuangan. Yang kelima, jangan berlaku boros. Yang keenam adalah menabung. Menabung di bank dapat memberikan beberapa keuntungan. Keuntungannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tabungan aman dan tidak akan hilang. Yang kedua, mendapatkan bunga. Yang keempat, yang ketiga, membantu program pembangunan. Yang keempat, dapat diambil sewaktu-waktu. Untuk materi yang terakhir, ada manfaat mengelola uang dengan baik yang akan dijelaskan oleh Linka Rizky Makfirah sebagai pemateri keempat. Untuk Linka, kami persilakan. Saya Linka Rizky Makfira dengan NPM 20506.003. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat mengelola uang dengan baik. Menabung adalah cara yang sangat baik untuk mengelola uang. Mengelola uang dengan baik banyak memberikan manfaat. Berikut ini diuraikan beberapa manfaat untuk mengelola uang dengan baik. Yang pertama ada menghemat pengeluaran. Dengan membiasakan diri kita untuk menabung, kita akan terbiasa hemat dalam mengeluarkan dan menggunakan uang. Pengeluaran dan penggunaan uang akan lebih terkendali. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sikap menghambur-hamburkan uang. Yang kedua ada untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, saya ingin memiliki sepatu, tetapi sepatu yang diinginkan saya harganya mahal. Uang saya tidak cukup untuk membelinya. Saya mempunyai cara agar
saya bisa membeli sepatu tersebut, yaitu dengan menyisihkan uang untuk ditabung. Setelah cukup lama untuk ditabung dan terkumpul cukup banyak uang tersebut, saya membelinya apa yang saya inginkan. Jadi, yang disimpulkan adalah jika menginginkan sesuatu, terlebih dahulu kita harus menabung untuk bisa tercapai membeli suatu barang tersebut. Melatih hidup sederhana. Tidak bergaya hidup mewah dapat diartikan dengan hidup sederhana. Salah satu ciri hidup sederhana adalah membelanjakan uang dengan cara tidak berlebihan. Dengan menabung, kita akan terhindar dari gaya hidup mewah, dan sebaliknya kita akan hidup sederhana. Maka dari itu, manfaat dari mengelola uang dengan baik yaitu dengan cara menabung supaya kita mendapatkan barang yang kita inginkan dan kita akan hidup sederhana, tidak boros. Kesimpulan, uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Penukaran barang dengan uang disebut jual beli. Pengelolaan uang adalah memanfaatkan uang yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya. Artinya, uang yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Cara mengelola uang dengan baik seperti menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan, berbelanja barang yang benar-benar diperlukan, berbelanja barang yang sesuai dengan keuangan, jangan boros, rajin menabung. Adapun manfaat bagi kita yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan melatih hidup sederhana. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Semoga materi presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akan membuka sesi tanya jawab di forum diskusi. Sekian, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.